Sedot. Oke, boys. Bab 2295. Bersiaplah untuk kembali setelah dia berbalik 2 kali. Dia segera bergegas menuju Li Fugui. Kemudian dia berteriak dengan keras, "Mata surga terbuka, mata surga terbuka. Fugui, kamu telah menjadi roh manusia sekarang, dan para elf telah dikendalikan olehmu sejak saat itu." Situasi seperti ini hanya terjadi sekali dalam 100.000 tahun. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka menantu saya di Yuxuguan akan mendapat kesempatan seperti itu. Ling Suzi sebenarnya berlutut di tanah dan bersujud ke langit. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Ayah mertua, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Dari sudut pandangku, ini hanya masalah sepele. Apakah aku bisa memasuki dunia dewa atau tidak masih belum diketahui. Jadi kita masih harus menangani masalah ini dengan sikap normal." Mata Ling Suzi hampir jatuh dari rongganya. Dia melebarkan matanya dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. "Apa yang kamu katakan?" "Ya Tuhan, kamu sebenarnya mengatakan kamu harus menangani masalah ini dengan pikiran normal. Leluhurku yang masih hidup, bagaimana kamu bisa memiliki gagasan seperti itu? Hanya satu yang muncul dalam 100.000 tahun, dan kamu menabraknya. Tahukah kamu apa artinya ini? Artinya jalan surga telah berubah karena kamu. Nak, percayalah, jika kamu tidak bisa kalau begitu, jadilah dewa dalam waktu 100 tahun. Tidak ada cara untuk menjadi dewa." Li Fugui tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Meskipun dia sama-sama bersemangat, namun wajahnya masih terlihat tenang. Melihat Lu Ling'er memimpin hampir 10.000 elf untuk berlutut di depannya, Li Fugui melangkah maju, tersenyum pada peri itu dan berkata, "Semuanya, bangunlah sekarang." Saat itu dia berdiri dengan cepat. Li Fugui memandang Lu Ling'er. Setelah melihat pihak lain, Lu Ling'er segera berubah menjadi wujud manusia lagi. Lalu dia berdiri dengan hormat di belakang Li Fugui. Li Fugui mengangguk puas, memandangi banyak elf di depannya dan berkata terus terang, "Kali ini aku secara tidak sengaja melepaskanmu dari jurang bumi. Kita sudah ditakdirkan. Dalam hal ini, aku telah mendiskusikan rencanamu dengan Lu Ling'er. Pergi dan tinggallah. Saya pikir Anda telah menahan keganasan Anda setelah dipenjara selama ribuan tahun. Jadi di sini saya memutuskan untuk membawa Anda ke desa Xiaoxi. Saya memilih harta karun geomantik untuk Anda. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Selain itu, ada sesuatu yang perlu aku jelaskan kepadamu terlebih dahulu. Setelah kamu pergi, aku akan menyegelmu lagi. Lagi pula, kamu baru saja berada di sini. Tidak lama setelah aku dibebaskan dari jurang bumi, aku tidak mengenalmu. Setelah kita menjadi akrab satu sama lain di masa depan, dan aku percaya bahwa kamu tidak akan menyakiti siapapun dalam umat manusia, aku mungkin bisa untuk membuka segel sepenuhnya dan mengembalikanmu ke kebebasan." Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, peri di depannya berlutut dan mengucapkan terima kasih lagi. Apa yang perlu dijelaskan telah dilakukan. Li Fugui ingin berada di sisi yang aman. Kemudian Lu Ling'er memberitahunya cara mengambil peri itu. Untuk para elf ini, sekarang, selama mereka bisa melarikan diri dari jurang bumi dan tidak lagi tersegel di bawah tanah, itu sudah cukup. Jadi, mereka dengan mudah menerima rencana Li Fugui. Semua selesai, Li Fugui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sister Ming. Setelah meminta Sister Ming untuk membuka rute tanpa pesawat terbang,
dia segera memanggil Ibu Pertiwi untuk membawa Zhen Tianhou keluar. Dan kemudian ketika malam tiba, dia mengirim para elf ini ke desa Xiaoxi. Pada saat yang sama, keluarga Ning, setelah Tuan Ning mengetahui dari Hua Duo bahwa Li Fugui meminta mereka untuk memperbaiki kampus Universitas Yanjing, dia tidak ragu sama sekali dan segera meminta putranya untuk menghubungi perusahaan konstruksi di bawah kelompoknya untuk menyiapkan bahan-bahan yang sesuai. Namun demikian, ada satu hal yang membuat lelaki tua itu merasa malu. Setelah panggilan telepon, anak saya pergi untuk melakukan persiapan. Tuan Ning berkata kepada Hua Duo dengan malu, "Direktur Hua, Anda juga tahu bahwa menurut apa yang Anda katakan, ada beberapa lubang besar di sebuah gedung. Akan sangat sulit untuk memperbaikinya, dilakukan. Itu tidak dapat dikembalikan ke tampilan aslinya. Jadi menurut saya, jika memungkinkan, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari?" Setelah Tuan Ning selesai berbicara, Hua Duo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Fugui. Saat ini, Li Fugui siap memimpin para elf kembali ke desa Xiaoxi kapan saja. Hubungi telepon, tunggu hingga Hua Duo mengungkapkan kekhawatirannya. Li Fugui tidak bisa menahan tawa. Dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Duduo, apa sulitnya tentang ini? Berikan telepon kepada Tuan Ning dan izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepadanya." Telepon kepada Tuan Ning, tanpa menunggu Ning Zetian berbicara. Li Fugui tersenyum pada Ning Zetian dan berkata, "Tuan, jika kami tidak dapat memperbaikinya dalam 2 hari, tidak bisakah Anda menyewakan sementara salah satu gedung atau hotel grup Anda kepada kami?" Ning Zetian tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah ini baik-baik saja?" Li Fugui berkata terus terang, "Apa yang tidak baik? Jangan khawatir, selama Anda bersedia menyewa, saya akan meminta kepala sekolah Sun untuk menghubungi Anda ketika waktunya tiba." Ning Zetian dia bersumpah, "Ya, tentu saja, selama Anda bertanya, saudara, apalagi sebuah bangunan, bahkan jika itu adalah bangunan kelompok kami, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis." Ning Zetian tidak bodoh. Setelah apa yang terjadi kali ini, dia akhirnya mengetahui kelemahan keluarga Ning, dan sekarang, selama keluarga Ning bisa mengandalkan pohon besar Li Fugui, mulai sekarang, tidak ada seorang pun di keluarga Ning yang berani memprovokasi mereka, apalagi di kota Yanjing atau secara nasional. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ning Zetian terus tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ada satu hal lagi. Setelah bergaul satu sama lain akhir-akhir ini, saya bertanya-tanya bagaimana Anda menilai cucu saya. Kapan saya bisa dengan serius menerima Anda sebagai guru saya?" Tidak terlalu memikirkannya, dia berkata dengan serius kepada Ning Zetian, "Ada yang harus kuurus malam ini. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan datang ke rumahmu besok pagi dan menerima cucumu sebagai murid, untuk membocorkan berita." Ning Zetian buru-buru berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membocorkan berita itu." Setelah pertukaran sederhana, Li Fugui menutup telepon. Kalau begitu biarkan Dimu dan Lu Linger menjaga ketertiban di kampus untuk sementara waktu. Dia pergi mencari Sun Guangmao, menjelaskan persiapan masuk sekolah. Tepat ketika Li Fugui sedang sibuk di kota Yanjing. Desa Xiaoxi, Tianquan, yang secara khusus bertanggung jawab untuk menambang ramuan, melihat ramuan yang dipilih hari ini dan dipenuhi dengan keraguan. Sejak Sekte Beidou memenangkan hak menambang ramuan untuk pertama kalinya, mereka terus memetik selama sebulan di desa Xiaoxi. Waktu bulan ini,
jumlah ramuan semakin berkurang dari hari ke hari. Meski penurunan kuantitas pada awalnya tidak terlalu banyak, namun hari ini dibandingkan kemarin, penurunannya mencapai 80 kg. Ini terus berlanjut. Tian Kuan tahu bahwa mungkin setengah tahun kemudian, hanya ada sedikit ramuan yang tersisa di desa Xiaoxi. Ambilkan aku Li Xiuling, yang bertanggung jawab untuk mengolah ramuan itu. Setelah Li Xiuling dan Ye Rong disegel di desa Xiaoxi, menghadapi penduduk desa yang panik, mereka tahu bahwa merekalah yang tidak boleh diganggu saat ini. Suatu ketika mereka berantakan, maka tidak satu pun dari orang-orang di desa Xiaoxi yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah keduanya tenang, sebelum 6 sekte besar mengirim orang ke desa Xiaoxi, Li Xiuling dan Ye Rong segera mengeluarkan pemberitahuan kepada penduduk desa yang terjebak di desa Xiaoxi. Meskipun mereka tidak bisa keluar sekarang, Anda juga harus mengikuti jadwal harian Anda sebelumnya. Selain itu, tatanan desa Xiaoxi tidak boleh diganggu. Keterampilan kepemimpinan Ye Rong dan Li Xiuling ditunjukkan pada saat ini. Di bawah manajemen bersama keduanya, hanya butuh setengah hari bagi desa Xiaoxi untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Semua orang sibuk di posisinya masing-masing seperti sebelumnya. Setengah hari kemudian, 6 sekte besar mengirim orang ke desa Xiaoxi. Para tetua yang dikirim oleh 6 sekte besar cukup senang melihat semua orang di desa Xiaoxi menjalankan tugasnya seperti sebelumnya. Mereka menyegel desa Xiaoxi. Terus terang, itu adalah untuk mendapatkan sumber daya obat mujarab. Adapun untuk menyakiti nyawa orang, mereka tidak cukup bodoh untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu saja. Setelah Li Xiuling mengajak Ye Rong dan beberapa perwakilan baru terpilih untuk bertemu dengan para tetua yang dikirim oleh 6 sekte besar, kedua belah pihak memulai negosiasi mengenai hal ini. Sebut saja negosiasi. Lebih tepatnya, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh 6 sekte besar kepada orang-orang di desa Xiaoxi. Dalam kata-kata mereka, selama desa Xiaoxi dapat memiliki ramuan yang terus berkembang, kemudian mereka dapat memastikan bahwa kehidupan dan kesehatan semua orang di desa Xiaoxi tidak terancam. Li Xiuling sangat pintar. Setelah mendengar pihak lain mengemukakan syarat ini, dia juga mengemukakan kondisinya sendiri, yaitu membuka segel agar penduduk desa di desa Xiaoxi bisa bertemu dengan orang di luar. Selain itu, Li Xiuling juga dengan jelas memberitahu para tetua ini bahwa jika segelnya tidak dapat dibuka, hasil ramuan di desa Xiaoxi akan semakin berkurang. Para tetua ini menanyakan alasannya. Li Xiuling langsung memberitahu semua orang 2 kata, hanya ada sedikit orang. Alasan ini tampaknya sempurna, tetapi setelah berdiskusi di antara para tetua dari 6 sekte besar, mereka memutuskan untuk memilih murid dengan kualifikasi lebih rendah dari sekte tersebut untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di desa Xiaoxi. Untuk situasi ini, Li Xiuling pada awalnya cukup menolak. Tapi dia juga tahu bahwa perlawanannya tidak ada gunanya di depan murid sekte yang membunuh tanpa darah. Pada saat yang sama, dia juga mengetahuinya. Selama mereka bisa bertahan, saya yakin suatu hari nanti, Li Fugui akan membawa Hua Duo dan yang lainnya untuk menyelamatkan mereka dari desa Xiaoxi. Dengan cara ini, hari demi hari berlalu. Saat Li Xiuling memimpin penduduk desa dalam membudidayakan ramuan, dia juga terlibat dalam penggunaan ramuan. Sejak awal, ratusan kilogram ramuan dapat diproduksi setiap hari. Hingga saat ini, setiap harinya hanya bisa diproduksi lebih dari 200 kilogram obat mujarab. Li Xiuling bersusah payah,
saat dia berpikir. Selama produksi ramuan dikurangi hingga jumlah tertentu, para murid sekte ini pasti akan panik. Pada saat itu, mereka akan menyelidiki penyebabnya secara mendalam, dan dia dapat memberitahu para murid sekte ini bahwa formula cairan spiritual berasal dari Li Fugui. Pendekatan ini, sepertinya Li Fugui dalam bahaya. Namun nyatanya, siapapun yang berotak tahu bahwa tindakan Li Xiuling jelas merupakan semacam perlindungan bagi Li Fugui. Bagaimanapun, yang dihargai oleh 6 sekte utama adalah ramuan, persediaan ramuan yang stabil. Jika formula cairan spiritual benar-benar berasal dari Li Fugui, maka mereka pasti tidak akan membunuhnya setelah bertemu Li Fugui. Karena selama Li Fugui meninggal, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengolah cairan spiritual khusus ini. Tian Kuan tidak mengetahui rencana Li Xiuling. Yang dia tahu saat ini adalah jika jumlah ramuan di desa Xiaoxi turun tajam seperti saat ini, pasti akan ada perselisihan antara 6 sekte besar dalam waktu dekat. Berpikir seperti ini, setelah Tian Kuan memasukkan obat mujarab ke pesawat, jadi dia memilih untuk kembali ke sekte Beidou dalam semalam. Setelah bertemu dengan pemimpin sekte Kui Piao, Tian Kuan menceritakan apa yang terjadi di desa Xiaoxi. Setelah mendengar ini, Kui Piao terkejut. Dia menatap Tian Kuan dengan tidak percaya dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Apa katamu, memotong produksi? Bagaimana mungkin mengurangi produksi? Sejauh yang saya tahu, ramuan desa Xiaoxi selalu tinggi hasilkan sebelum ini. Baru lama sejak kita mengambil alih desa Xiaoxi. Jika hasilnya turun tajam seperti yang Anda katakan, bukankah itu berarti ramuan desa Xiaoxi akan habis sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah tahun?" Melihat malu, berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Sekte Guru, saya juga tidak tahu tentang ini." Bagaimanapun, penduduk desa melakukan hal yang sama setiap hari. Murid yang kami kirim diam-diam mengamati setiap saat, dan kami jangan melihat mereka menghalangi mereka. Terlebih lagi, kepala desa-desa Xiaoxi saat ini, Ye Rong dan Li Xiuling, sangat kooperatif. Mereka tidak pernah melanggar perintah kami untuk bertahan hidup. Kui Piao berdiri, setelah berputar di tempat beberapa kali. Dia juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Berdasarkan hasil negosiasi sebelumnya antara 6 sekte besar, masing-masing sekte dapat memanen ramuan selama 2 bulan berturut-turut. Sebelum memutuskan alokasi ini, menurut mereka, keluaran ramuan di desa Xiaoxi tidak akan banyak berubah. Jadi, setiap sekte berpikir bahwa jika mereka memetik selama 2 bulan setiap tahun, mereka tidak hanya akan mampu menyediakan pasokan ramuan yang cukup kepada para murid sekte. Dan, obat mujarab yang tersisa juga dapat meningkatkan status mereka di sekte tersebut. Ini terus berlanjut. Bahkan di game ke-6 pun tak butuh waktu lama kita harus menuruti pengaturan mereka. Tapi sekarang, ramuan berkurang. Ketika mereka selesai memanen, ketika orang Sanxing memanen lagi, mereka menemukan bahwa jumlah ramuannya sangat tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Bisakah nenek moyang Sanxing menelan nafas ini? Sampai saat itu, bukankah semua ujung tombak harus diarahkan pada mereka? Pikirkan ini. Kui Piao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tanpa berpikir panjang, dia segera berbalik dan berjalan menuju pintu dan berkata kepada Tian Kuan, "Jangan kaget untuk saat ini. Segera datang ke desa Xiaoxi bersamaku." Kui Piao berteriak kepada Tiang Xuan di luar pintu, "Penatua Tiang Xuan, tolong segera beritahu 5 pemimpin sekte lainnya dan beritahu mereka bahwa situasi di desa Xiaoxi telah berubah."
Biarkan mereka pergi ke desa Xiaoxi secepatnya. Kepala 6 sekte besar berkumpul lagi di kota Jiangnan. Setelah semua orang bertemu Kui Piao, nenek moyang dinasti Sanxing adalah orang pertama yang berbicara, dan bertanya kepada Kui Piao sambil tersenyum, "Master Sekte Kui Piao, saya ingin tahu apa yang terjadi di desa Xiaoxi. Mengapa Anda begitu ingin meminta saya untuk datang?" Setelah memeriksa situasi bidang pengobatan di desa Xiaoxi, Kui Piao langsung memasang catatan pengambilan obat mujarab selama sebulan terakhir di depan semua orang. Ini adalah rekor pengambilan Sekte Beidou kami untuk bulan ini. Anda dapat melihatnya, dan disitulah letak masalahnya. Bersambung.